Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arnold Ispangur. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya dari kelas 2025. Kali ini saya akan membahas mengenai pembentukan PPU PKI dan PPKI. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniakuisho memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia dengan tujuan mencari simpati Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang di kantor-kantor wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPU PKI yang terdiri dari 63 anggota dan diketuai oleh Rajiman Video Diningrat. BPU PKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. yang membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian sidang kedua dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas mengenai rencana Undang-Undang Dasar 1945. Usulan dasar negara pada sidang BPU PKI pertama disampaikan 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua Mr. Supomo pada tanggal 31 Juni 1945. Dan yang ketiga Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan dari Insinyur Soekarno dikenal dengan nama istilah Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni ditetapkan tanggal lahir Pancasila. Sampai akhir masa sidang BPU PKI selesai, belum ditemukan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah panitia kecil bernama Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hasil dari Piagam Jakarta kemudian nantinya akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPU PKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Hasil sidang pertama yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, dan yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga Batang Tubuh Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan karena dianggap menyelesaikan tugasnya. Kemudian dibentuklah PPKI. PPKI beranggota 27 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakil, dan penasihat Muhammad Subarjo. Tugas utama dari PPKI adalah mempersiapkan segala keperluan berkaitan perpindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Tauhid pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Video Diningrat ke Saigon, Dalat, Vietnam. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Mari kita bahas satu persatu. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1942. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional
Indonesia Pusat sebelum dibentuk DPRS dan MPRS. Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan tanggal 9 Agustus 1945. Hasil pertama yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang terdiri atas Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, membentuk Komite Nasional di daerah. Dan yang ketiga, membentuk 12 kementerian untuk membantu tugas presiden. Sidang ketiga dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945. Hasil yang pertama, membentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, pembentukan Keamanan Rakyat. Dan yang ketiga, pembentukan Komite Nasional. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi singkat tentang BPU, PKI, dan PPKI dari saya. Sekian dan terima kasih.